warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Nur Fatira Sari, NPM 2140605015 dari Lokal 4, Angkatan 2021, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini kakak akan membawakan materi dengan sumber buku tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran 1. Kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Kegiatan inti. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Saatnya kita masuk ke dalam materi. Subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama. Ayo mengamati. Nah, bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai dengan agama kalian masing-masing? Nah, adik-adik, agama yang diakui di Indonesia itu ada 5. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama itu memiliki salam yang berbeda-beda. Contohnya, agama Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk agama Kristen dan Katolik, itu salamnya ialah semoga Tuhan memberkati atau Shalom. Untuk agama Hindu adalah Om Swastiastu. Untuk Buddha, kalian bisa cari tahu ya, ada Namaste, ada nama salam kebajikan, itu untuk agama Buddha. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antara umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga itu adalah kerukunan antar umat beragama. Budaya tolong-menolong. Hari ini, Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada Ibu Guru. Ibu Guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Ayo mencari informasi tentang budaya tolong-menolong. Selanjutnya ialah ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini. Tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut. Di sini kakak sudah menuliskan cerita pada kotak tersebut. Kemarin terjadi bencana banjir di wilayah perkampungan seberang. Akibatnya, banyak warga yang kesusahan dan terjadi kerugian besar karena rumah dan juga perabotan hanyut terbawa oleh banjir. Oleh karena itu, saya dan teman-teman ikut membantu warga tersebut dengan menggalang dana untuk para korban banjir. Kami berkeliling sekolah untuk meminta sumbangan agar dapat membantu warga yang sedang kesusahan. Kita sesama manusia wajib yang namanya tolong-menolong, karena manfaat tolong-menolong itu sangat banyak. Yang pertama,
Saat kita menolong orang, maka harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, jika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Manfaat kalau menolong. Yang pertama, bisa mempererat persatuan, persaudaraan. Yang kedua, meringankan beban orang yang kita tolong. Dan yang ketiga, membuat hati kita merasa bahagia. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Di sini kakak sudah menyediakan uang logam seperti pada gambar sebelumnya. Uang di sini terdiri dari 4 kelompok. Masing-masing kelompok bernilai Rp500. Kelompok pertama terdapat 2 keping uang Rp200 dan 1 keping uang Rp100. Jadi totalnya adalah Rp500. Kemudian kelompok 2 terdapat 3 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Jadi totalnya ialah Rp500. Kemudian kelompok 3 terdapat 5 keping uang Rp100. Jadi totalnya ialah Rp500. Dan kelompok terakhir ialah Rp500. Bagaimana adik-adik sampai di sini penjelasan kakak? Apakah kalian sudah mengerti? Ayo berlatih. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Simak video berikut ini. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang dan kita akan menghubungkan pecahan uang tersebut yang nilainya sama. Nah, untuk mencarinya bagaimana Kak Citra? Nah, untuk mencarinya kita perlu mengetahui dulu jumlah dari masing-masing kelompok uang tersebut. Contohnya kelompok uang ini. Nah, kelompok uang ini tuh terdiri dari 100-nya ada 4. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Maka jumlahnya ada Rp400. Lalu kelompok yang ini adik-adik. Ini 200 ditambah 200 ditambah 200. Maka jumlahnya berapa ya? Ya, kelompok uang ini jumlahnya Rp600. Lalu kelompok uang ini adik-adik, 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa ya jumlahnya? Ya, Rp300. Lalu kelompok yang bawah ini adik-adik, 500 ditambah 200. Berapa ya jumlahnya? Ya, jumlahnya 700. Lalu kelompok uang ini adik-adik, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Maka jumlahnya adalah ya Rp700. Lalu kelompok uang ini adik-adik ada berapa ya kelompok uang ini? 200 ditambah 200. Maka jumlahnya 400. Kelompok uang berikutnya ada 500 ditambah 100. Maka jumlah uangnya ada 600. Lalu kelompok yang terakhir ada 200 dan ada Rp100. Maka jumlahnya adalah 300. Kalau sudah kita ketahui nilai pecahan uangnya, maka kita tinggal hubungkan adik-adik. Gambar yang pertama nilainya 400. Mana yang sesuai atau yang nilainya sama dengan kelompok uang ini? Berarti yang ini adik-adik kita garis karena sama-sama nilai uangnya Rp400. Lalu gambar yang ini nilainya Rp600 adik-adik. Mana yang sama-sama nilainya Rp600? Ya, yang ini adik-adik. Nah, maka kita garis. Lalu kelompok uang ini nilainya Rp300. Mana yang nilainya Rp300? Ya, yang ini adik-adik. Mari kita hubungkan ya. Lalu yang terakhir adalah Rp700. Nah, berarti sama ini juga Rp700. Budaya tolong-menolong itu sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Alat dan bahan ialah
pensil, krayon, penghapus, dan buku gambar. Itulah tadi pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.